Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan bab 5 yang berjudul Data and Process Modeling. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Salsa Bilanarita Kusnadi dengan NPM 097, Ari Kusuma Dewa dengan NPM 127, Kansa Hasna Nur Khairunisa dengan NPM 132, Nuril Ade Pramudita dengan NPM 138, Henok Setio Purnomo dengan NPM 132, Gading Tio Yuniar dengan NPM 168, dan Firzano Triardana Putra dengan NPM 190. Nama saya Salsa Bilanarita Kusnadi dengan NPM 097 dan di sini saya akan menjelaskan materi 5.1 yakni materi model logis versus model fisik. Teknik pencarian fakta digunakan untuk menyelidiki sistem saat ini dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Informasi tersebut digunakan untuk mengembangkan model logis dari sistem yang diusulkan dan mendokumentasikan persyaratan sistem. Model logis menunjukkan apa yang harus dilakukan sistem terlepas dari bagaimana pengimplementasian secara fisik. Kemudian, pada fase desain sistem, dibangun model fisik yang menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun. Sementara, alat analisis terstruktur digunakan untuk mengembangkan model logis untuk sistem informasi baru. Alat tersebut juga dapat digunakan untuk mengembangkan model fisik sistem informasi. Selama fase desain sistem, model fisik dari sistem informasi dibuat mengikuti model logis. Banyak analis mengikuti pendekatan 4 model, yang berarti bahwa mereka mengembangkan model fisik dari sistem saat ini, model logis dari sistem saat ini, model logis dari sistem baru, dan model fisik dari sistem baru. Manfaat utama dari pendekatan 4 model adalah memberikan gambaran yang jelas tentang fungsi sistem saat ini sebelum modifikasi atau perbaikan dilakukan. Lalu, keuntungan lainnya adalah bahwa persyaratan sistem informasi baru seringkali sangat mirip dengan sistem informasi saat ini. Satu-satunya kelemahan dari pendekatan 4 model adalah waktu dan biaya tambahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan model logis dan fisik dari sistem saat ini. Materi selanjutnya yakni 5.2, diagram aliran data. Analis sistem menggunakan banyak teknik grafis untuk menggambarkan sistem informasi. Salah satu metode yang populer adalah menggambar satu set diagram aliran data. Data flow diagram atau DFD menggunakan berbagai simbol untuk menunjukkan bagaimana sistem mengubah data input menjadi informasi yang berguna. Selama fase analisis sistem SDLC, analisis sistem membuat model visual dari sistem informasi menggunakan satu set DFD. Sebuah DFD adalah contoh dari jenis penjelasan visual dari perilaku sistem. DFD sendiri menunjukkan bagaimana data bergerak melalui sistem informasi, tetapi tidak menunjukkan logika program atau langkah-langkah pemrosesan. Satu set DFD menyediakan model logis yang menunjukkan apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana cara melakukannya. Perbedaan itu penting karena berfokus pada masalah implementasi pada titik ini, yang dimana akan membatasi pencarian desain yang paling efektif. Materi selanjutnya yakni 5.3 tentang simbol diagram aliran data. DFD menggunakan 4 simbol dasar yang mewakili proses, aliran data, penyimpanan data, dan entitas. Ada beberapa versi simbol DFD yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama. Contohnya seperti pada gambar tersebut, yang merupakan contoh DFD dalam teks ini yang menggunakan kumpulan simbol Gane dan Serson. Kumpulan simbol-simbol populer lainnya adalah kumpulan simbol Jordan. Pada gambar 5.1 menunjukkan contoh dari kedua versi. Dalam teks ini, simbol direferensikan menggunakan semua huruf kapital untuk nama simbol. Materi selanjutnya yakni 5.3.1 mengenai simbol proses. Suatu proses menerima data masukan dan menghasilkan keluaran yang memiliki isi, bentuk,
atau keduanya yang berbeda. Proses bisa sangat sederhana maupun kompleks. Proses berisi logika bisnis yang juga disebut dengan aturan bisnis, di mana mengubah data dan menghasilkan data yang diperlukan. Simbol untuk suatu proses adalah persegi panjang dengan sudut membulat. Nama proses muncul di dalam persegi panjang. Nama proses ini mengidentifikasi fungsi tertentu dan terdiri dari kata kerja diikuti oleh kata benda tunggal. Contohnya, terapkan pembayaran, hitung komisi, verify order, maupun fill order. Detail pemrosesan tidak ditampilkan dalam DFD. Dalam DFD, simbol proses dapat disebut sebagai kotak hitam, karena input, output, dan fungsi umum dari proses diketahui, tetapi detail dan logika yang mendasari proses disembunyikan. Dengan menunjukkan proses sebagai kotak hitam, seorang analis dapat membuat DFD yang menunjukkan bagaimana sistem berfungsi, tetapi menghindari detail dan kekacauan yang tidak perlu. Ketika analis ingin menunjukkan tingkat detail tambahan, dia dapat memperbesar simbol proses dan membuat DFD yang lebih mendalam, di mana menunjukkan cara kerja internal proses yang mungkin dapat mengungkapkan lebih banyak proses, aliran data, serta penyimpanan data. Saya Ari Kusumadewa dengan nomor NPM 127 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu 5.3.2 simbol aliran data. Aliran data adalah jalur bagi data untuk berpindah dari satu bagian sistem informasi ke bagian lain. Aliran data tersendiri dalam DFD mewakili satu atau lebih item data. Misalnya, aliran data dapat terdiri dari satu item data, seperti nomor ID siswa, dan lain sebagainya. Simbol dari aliran data adalah garis dengan panah tunggal atau ganda. Untuk nama aliran data terletak di atas, di bawah, atau di samping garis. Dan penamaan dari kata benda, tunggal, dan kata sifat jika diperlukan. Serta pengecualian untuk aturan nama tunggal adalah nama aliran data. Gambar 5.3 menunjukkan contoh yang benar dari aliran data dan koneksi simbol proses. Karena suatu proses mengubah isi atau bentuk data, setidaknya satu aliran data harus masuk dan satu aliran data harus keluar dari setiap simbol proses. Berikut penjelasan gambar 5.3. Simbol proses dapat memiliki lebih dari satu aliran data keluar, seperti yang ditunjukkan pada proses Create Student Work, atau lebih dari satu aliran data masuk, seperti yang ditunjukkan pada proses Calculate Gross Pay. Sebuah proses juga dapat terhubung ke simbol lain, termasuk simbol proses lain seperti yang ditunjukkan oleh hubungan antara Verify Order dengan Assemble Order. Gambar 5.4 menunjukkan 3 aliran data dan kombinasi proses yang harus dihindari. Yang pertama, generasi spontan, yaitu proses yang menghasilkan output tetapi tidak memiliki aliran data input. Yang kedua, lubang hitam, yaitu proses yang memiliki input tetapi tidak menghasilkan output. Dan yang terakhir, lubang abu-abu atau gray hole, yaitu proses yang memiliki setidaknya satu input dan satu output, tetapi input jelas tidak cukup untuk menghasilkan output yang ditunjukkan. Berikut penjelasan gambar 5.4. Yang pertama, generasi spontan ditunjukkan pada proses Apply Insurance Premium. Untuk lubang hitam ditunjukkan pada proses Calculate Gross Pay. Dan yang terakhir, lubang abu-abu ditunjukkan pada proses Calculate Grade, yang dimana input tanggal lahir tidak cukup untuk menghasilkan output nilai akhir. Dari ketiga tersebut tidak mungkin terjadi pada DFD, karena suatu proses harus bekerja pada input ditunjukkan oleh aliran data yang masuk dan menghasilkan output yang diwakili oleh aliran data keluar.
Materi berikutnya 5.3.3 Simbol penyimpanan data. Penyimpanan data digunakan dalam DFT untuk mewakili data yang disimpan sistem karena satu atau lebih proses perlu menggunakan data di lain waktu. Misalnya, instruktur perlu menyimpan nilai siswa pada tes dan tugas selama semester, sehingga mereka dapat menetapkan nilai akhir di akhir semester. Dalam DFT, simbol gain dan Serson penyimpanan data adalah persegi panjang datar yang terbuka di sisi kanan dan tertutup di sisi kiri. Nama penyimpanan data terletak pada yaitu muncul di antara baris dan mengidentifikasi data yang dikandungnya. Dan untuk penamaannya menggunakan nama jamak yang terdiri dari kata benda dan kata sifat jika diperlukan, serta pengecualian untuk kata benda kolektif yang mewakili beberapa kemunculan objek. Sebuah penyimpanan data harus terhubung ke proses dengan aliran data. Gambar 5.5 mengilustrasikan contoh tipikal penyimpanan data. Berikut penjelasannya. Sejak penyimpanan data mewakili penyimpanan data untuk digunakan oleh proses lain di masa depan. Dalam setiap kasus, penyimpanan data memiliki setidaknya satu aliran data masuk dan satu aliran keluar dan terhubung ke simbol proses dengan aliran data. Pelanggaran aturan bahwa penyimpanan data harus memiliki setidaknya satu aliran data masuk dan satu aliran data keluar ditunjukkan pada gambar 5.6. Berikut penjelasannya. Dalam contoh pertama, dua penyimpanan data terhubung secara tidak benar karena tidak ada proses di antara keduanya. Selain itu, untuk course tidak memiliki aliran data masuk dan student tidak memiliki aliran data keluar. Dalam contoh kedua dan ketiga, penyimpanan data kekurangan aliran data keluar atau masuk. Materi berikutnya yaitu 5.3.4 Simbol entitas. Simbol untuk entitas adalah persegi panjang yang dapat diarsir agar terlihat 3 dimensi. Nama entitas muncul di dalam simbol dan bentuk tunggal dari departemen, organisasi luar, sistem informasi lain, atau seseorang. DFT hanya menunjukkan entitas eksternal yang menyediakan data ke sistem atau menerima output dari sistem. DFT menunjukkan batas-batas sistem dan bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. Misalnya, entitas pelanggan mengirimkan pesanan ke sistem pemrosesan pesanan. Entitas DFT juga disebut terminator karena merupakan asal data atau tujuan akhir. Analisis sistem menyebutkan entitas yang memasuk data ke sistem sebagai sumber dan entitas yang menerima data dari sistem sebagai sink. Entitas eksternal dapat berupa sumber atau sink atau keduanya, tetapi setiap entitas harus terhubung ke proses melalui aluran data. Gambar 5.7 adalah contoh benar sesuai dengan peraturan yang ada pada entitas. Gambar 5.8 adalah contoh aturan yang salah pada entitas. Materi berikutnya yaitu 5.3.5 menggunakan simbol DFT. Gambar 5.9 menunjukkan ringkasan aturan untuk menggunakan simbol DFT. Berikut aturan yang benar, yaitu proses yang dihubungkan pada proses. Yang kedua, proses yang dihubungkan pada eksternal entitas. Dan yang ketiga, proses yang dihubungkan pada data stored atau data penyimpanan. Untuk aturan yang salah, yaitu entitas eksternal yang dihubungkan dengan entitas eksternal. Yang kedua, entitas eksternal yang dihubungkan dengan penyimpanan data. Dan yang terakhir, penyimpanan data yang dihubungkan dengan penyimpanan data. Baik, saya Hansa Hasna dengan NPM 132. Selanjutnya akan menjelaskan tentang materi 5.4 Drawing Data Flow Diagrams. Dalam menggambar diagram konteks maupun DFT, terdapat
beberapa pedoman yang harus diikuti. Antara lain, yang pertama, gambarlah diagram konteks pada satu halaman. Kedua, gunakan nama sistem informasi sebagai nama proses dalam diagram konteks. Hal tersebut dikarenakan diagram konteks menunjukkan seluruh sistem informasi seolah-olah merupakan satu proses tunggal. Yang ketiga, gunakan nama unik dalam setiap rangkaian simbol. Yang keempat, jangan melewati garis, yaitu dengan cara membatasi jumlah simbol dalam DFD. Cara lain untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menduplikasi entitas atau penyimpanan data. Yang kelima, berikan nama unik dan nomor referensi untuk setiap prosesnya. Dan selanjutnya, untuk menggambarkan ke dalam tingkat yang lebih detail dalam proses 0, buatlah diagram DFD bernama diagram 0 yang akan mengungkapkan proses tambahan yang harus diberi nama dan nomor. Dan yang keenam, dapatkan masukan dan umpan balik pengguna sebanyak mungkin. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa model tersebut telah akurat, mudah dipahami, dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Selanjutnya materi 5.5, Drawing a Context Diagram. Diagram konteks merupakan sebuah tampilan tingkat atas dari sistem informasi yang menunjukkan batasan dan ruang lingkup sistem. Langkah-langkah untuk menggambar diagram konteks meliputi: yang pertama, menempatkan satu simbol proses di tengah halaman, di mana simbol tersebut telah mewakili seluruh sistem informasi dan diidentifikasi sebagai proses 0. Yang kedua, menempatkan entitas sistem di sekeliling halaman dan gunakan aliran data untuk menghubungkan entry proses pusat. Untuk menentukan entitas dan aliran data mana yang akan ditempatkan ke dalam diagram konteks, dimulai dengan meninjau persyaratan sistem untuk mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data eksternal. Berikut adalah contoh diagram konteks untuk sistem pesanan. Proses sistem pemesanan berada di tengah diagram dan dikelilingi oleh 5 entitas. Departemen penjualan, bank, dan akuntansi memiliki aliran data masuk tunggal berupa komisi, deposit bank, dan masukan penerimaan tunai. Kemudian, gudang memiliki satu aliran data masuk berupa daftar pemilihan, yaitu laporan yang menunjukkan item yang dipesan dan kuantitasnya, lokasi, dan urutannya untuk diambil dari gudang, dan memiliki satu aliran data keluar berupa pesanan selesai. Dan yang terakhir, pelanggan memiliki 2 aliran data keluar, yaitu berupa pesanan dan pembayaran, dan 2 aliran data masuk berupa pemberitahuan penolakan pesanan dan faktur. Selanjutnya materi 5.6, Drawing a Diagram Zero DFD. Diagram 0 menggambarkan secara umum tentang semua komponen yang berinteraksi membentuk sistem secara keseluruhan. Diagram 0 juga mengulang entitas dan aliran data yang muncul dalam diagram konteks. Selain itu, diagram 0 juga dapat disebut sebagai tampilan proses 0 yang dipartisi atau didekomposisi. Ketika DFD diledakkan, diagram tingkat yang lebih tinggi disebut dengan diagram induk, sedangkan untuk diagram tingkat yang lebih rendah disebut dengan diagram anak. Ketika DFD dibuat untuk satu sistem, logika pemrosesan dipecah menjadi unit yang lebih kecil yang biasa disebut sebagai primitif fungsional, di mana primitif fungsional merupakan proses yang terdiri dari satu fungsi yang tidak meledak lebih lanjut. Primitif fungsional didokumentasikan dengan menulis deskripsi proses dalam kamus data. Berikut adalah contoh diagram 0 DFD untuk sistem pesanan. Gambar berikut merupakan proses 0 pada diagram konteks sistem pesanan yang diledakkan untuk mengungkapkan 3 proses berupa fill order, creative invoice, dan apply payment, 1 penyimpanan data berupa account receivable, 2 aliran data tambahan berupa invoice detail dan payment detail, dan 1 aliran data divergent berupa invoice. Yang pertama, pelanggan mengajukan pesanan. Proses pengisian pesanan mengirimkan pemberitahuan pesanan ditolak kembali ke pelanggan atau mengirimkan daftar pemilihan ke gudang. Kemudian, pesanan yang selesai dari gudang dimasukkan ke dalam proses pembuatan faktur. Dan yang ketiga,
Pelanggan melakukan pembayaran yang diproses dengan penerapan pembayaran, di mana penerapan pembayaran juga menampilkan detail pembayaran kembali ke penyimpanan data piutang dan mengeluarkan komisi ke departemen penjualan, deposit bank ke bank, dan memasukkan penerimaan tunai ke akuntansi. Baik, nama saya Nuril Ade Pramodita, NPM 138. Di sini saya akan menjelaskan materi 5.7, yaitu Drawing Lower Level DFD atau menggambar DFD tingkat rendah. Next. DFD tingkat rendah atau Lower Level DFD didasarkan pada sistem pesanan. Untuk membuat diagram tingkat rendah, harus menggunakan teknik penyamarataan atau leveling dan keseimbangan atau balancing. Yang pertama adalah leveling, yaitu merupakan serangkaian proses menggambar diagram secara mendetail sampai semua primitif fungsional diidentifikasi. Yang kedua adalah balancing, yaitu menjaga konsistensi antara satu set DFD dengan memastikan bahwa masukan dan keluaran data mengalir secara benar. Yang pertama, kita membahas leveling. Penggunaan leveling itu menggunakan serangkaian DFD yang semakin detail untuk menggambarkan sebuah sistem informasi. Misalnya, suatu sistem bisa terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan dengan proses yang terpisah. Dengan menggunakan leveling, seorang analis memulai dengan pandangan umum yang merupakan diagram konteks dengan simbol proses tunggal. Lalu, analis membuat diagram 0 yang menunjukkan lebih banyak detail. Analis melanjutkan untuk menciptakan DFD tingkat rendah sampai semua proses diidentifikasi sebagai fungsional primitif yang mewakili fungsi pengolahan tunggal. Sistem yang lebih rumit memiliki lebih banyak proses dan analis level untuk mengidentifikasi fungsi primitif. Leveling ini sendiri juga bisa disebut dengan exploding, partitioning, atau decomposing. Next. Nah, sekarang perhatikan gambar diagram di bawah ini yang merupakan contoh dari leveling. Perhatikan, pada gambar 1 dan gambar 2 itu menyediakan contoh dari leveling. Gambar 1 menunjukkan diagram 0 untuk sistem pesanan dengan fill order process. Sekarang pertimbangkan gambar 2 yang memberikan tampilan dari fill order process. Perlu diingat bahwa fill order pada proses 1 sebenarnya terdiri dari 3 proses, yaitu verify order atau proses 1.1, prepare reject notice atau proses 1.2, dan assemble order process atau 1.3. Sebagaimana diperlihatkan gambar 2, semua proses itu dinomori menggunakan notasi desimal yang terdiri dari nomor referensi induk, titik desimal, dan nomor berurutan di dalam diagram baru. Dan pada gambar ini, proses induk diagram 1 itu adalah proses 1, sehingga proses dalam diagram 1 memiliki nomor referensi 1.1, 1.2, dan 1.3. Jika dalam proses 1.3 yaitu merakit pesanan, jika diuraikan lebih lanjut, maka akan muncul dalam diagram 1.3 proses, dalam diagram 1.31, 1.32, 1.33, dan seterusnya. Nah, teknik penomoran ini memudahkan pengintegrasian dan mengidentifikasi semua DFD. Dan ketika gambar 1 dan gambar 2 dibandingkan, di sini sangatlah jelas bahwa pada gambar 2, yaitu proses pengisian pesanan, menunjukkan data toko-toko atau pelanggan dan produk yang tidak muncul di gambar 1, yaitu induk DFD. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya didasarkan atas aturan sederhana, yaitu sewaktu menggambar DFD, sebuah data toko diperlihatkan hanya ketika 2 atau lebih proses menggunakan data toko itu. Pelanggan dan produk toko yang ada datanya berada di internal untuk proses fill order, sehingga analis tidak menunjukkan mereka pada diagram 0, yaitu pada gambar 1 yang merupakan induk. Namun, ketika proses fill order berada di diagram 1 DFD atau pada gambar 2, 3 proses yaitu proses 1.1, proses 2, dan proses 1.3 itu berinteraksi dengan 2 penyimpanan data yang kini diperlihatkan. Next. Nah, selanjutnya gambar di samping ini adalah contoh dari balancing.
yaitu menjaga stabilitas dengan memastikan bahwa masukan dan keluaran data yang mengalir dari induk DFD dipertahankan pada DFD anak. Misalnya pada gambar berikut, ini menunjukkan dua DFD. Diagram sistem urutan 0 ditampilkan di bagian atas gambar, dan diagram yang berada di DFD 3 ditunjukkan di bagian bawah. Kedua DFD ini seimbang karena diagram anak di bagian bawah memiliki aliran input dan output yang sama dengan proses induk 3 di bagian atas. Untuk memverifikasi, perhatikan bahwa induk proses 3 menerapkan pembayaran, memiliki satu data yang masuk, mengalir dari entitas eksternal, dan ada juga 3 data yang keluar mengalir ke entitas eksternal. Selanjutnya, periksa DFD anak pada diagram 3. Coba kita abaikan dulu aliran data internal dan hitung data yang mengalir ke entitas eksternal dan dari entitas eksternal. Dari diagram ini, jelas bahwa 3 proses mempertahankan arus data yang masuk dan 3 data keluar seperti proses induk. Next. Selanjutnya, poin 5.8 yaitu data dictionary. Next. Nah, dalam satu set DFD itu menghasilkan model yang logis dari sistem tersebut. Namun, rincian di dalam DFD itu didokumentasikan secara terpisah dalam sebuah data dictionary atau kamus data yang merupakan komponen kedua dari struktur analis. Sebuah kamus data atau gudang penyimpanan data adalah gudang pusat informasi tentang data suatu sistem. Seorang analis menggunakan kamus data untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyusun fakta-fakta spesifik tentang sistem ini, termasuk isi data mengalir, penyimpanan data, entitas, dan proses. Kamus data ini itu juga mendefinisikan dan menggambarkan semua elemen data dan kombinasi yang berarti dari elemen data. Sebuah elemen data yang juga disebut data adalah bagian terkecil dari data yang memiliki makna dalam sistem informasi. Contoh elemen data adalah kelas siswa, gaji, nomor jaminan sosial, saldo rekening, dan nama perusahaan. Dan dalam elemen data terdapat istilah struktur data, yaitu elemen data yang dikombinasikan menjadi catatan. Sedangkan catatan adalah kombinasi yang bermakna dari elemen data yang terkait yang dimasukkan ke dalam aliran data atau dipertahankan di toko data. Misalnya, sebuah toko suku cadang mobil mencatat inventaris dapat mencakup nomor bagian, deskripsi, kode pemasok, tingkat stok minimum dan maksimum, biaya, dan daftar harga. Di sini terdapat hubungan yang signifikan antara benda-benda dalam kamus data. Misalnya, penyimpanan data dan aliran data itu didasarkan pada struktur data, yang pada gilirannya terdiri dari untayan data. Aliran data ini terhubung ke penyimpanan data, entitas, dan proses. Mendokumentasikan hubungan ini secara akurat itu sangat penting, sehingga kamus data akan konsisten dengan DFD. Yang perlu diingat bahwa semakin rumit sistem, semakin sulit untuk akurat dengan dokumentasi. Untungnya, modern case tool menyederhanakan tugas dengan aliran dokumen otomatis dari diagram model ke pusat penyimpanan bersama dengan informasi yang dimasukkan oleh pengguna. Sebuah gudang kasus memastikan konsistensi data yang sangat penting di mana sistem ganda memerlukan data yang sama. Misalnya dalam perusahaan yang besar, penjualan, accounting, dan sistem pengiriman semua mungkin menggunakan elemen data yang disebut dengan customer number atau nomor pelanggan. Setelah elemen pelanggan didefinisikan di gudang, proses lain dapat mengaksesnya, terdapat aliran data dan penyimpanan data. Hasilnya, semua sistem di seluruh perusahaan dapat berbagi data yang terbaru dan konsisten. Next. Nah, slide selanjutnya yaitu poin 5.8.1 yaitu documenting the data element atau mendokumentasikan elemen data. Next. Nah, setiap elemen data dalam kamus data itu harus didokumentasi.
dan beberapa analis ingin mencatat catatan mereka dalam bentuk online atau menggunakan formulir manual. Selain itu, beberapa lebih suka memasukkan informasi langsung ke dalam case tools. Terlepas dari case tool spesifik yang digunakan, itu tujuannya sama, yaitu untuk menyediakan informasi yang jelas dan komprehensif tentang data dan proses yang membentuk sistem. Terlepas dari terminologi atau metode, atribut berikut itu biasanya dicatat dan diuraikan dalam kamus data. Ini bisa kalian baca. Yang pertama ada nama elemen data atau label, yaitu nama standar dari elemen data yang seharusnya bermakna bagi pengguna. Yang kedua, nama samaran atau alias, itu adalah nama lain selain nama elemen data standar. Nama alternatif ini disebut dengan nama samaran. Misalnya, jika ada elemen data yang bernama current balance, berbagai pengguna mungkin menyebutnya dengan nama alternatif seperti outstanding balance, customer balance, receivable balance, atau amount out. Yang ketiga adalah type and length, yaitu jenis dan panjang. Ini adalah apakah elemen data mengandung numerik, abjad, atau nilai karakter. Panjang itu adalah jumlah maksimum karakter menurut abjad atau data karakter sebuah elemen atau maksimum digit dan nomor posisi desimal untuk elemen data numerik. Selain data teks dan numerik, suara dan gambar juga dapat disimpan dalam bentuk formulir digital. Dan dalam beberapa sistem, benda-benda data biner ini dikelola dan diproses seperti pelapis data tradisional. Misalnya, catatan karyawan mungkin menyertakan gambar foto digital dari orang tersebut. Yang keempat, nilai standar atau default value. Itu adalah nilai untuk elemen data jika nilai sebaliknya tidak dimasukkan untuk itu. Misalnya, semua pelanggan baru mungkin memiliki nilai standar $500 untuk elemen data batas kredit. Selanjutnya, nomor 5 yaitu acceptable values atau nilai yang dapat diterima. Itu merupakan spesifikasi domain elemen data yang terdiri dari kumpulan nilai yang diizinkan untuk elemen data. Nilai-nilai ini dapat secara khusus terdaftar atau direferensikan dalam tabel atau dapat dipilih dari rentang nilai yang ditentukan. Juga diindikasikan jika nilai untuk elemen data adalah opsional. Dan beberapa elemen data itu memiliki aturan validitas tambahan. Misalnya, gaji karyawan harus berada dalam kisaran yang ditentukan untuk klasifikasi pekerjaan karyawan. Yang keenam adalah sumber. Sumber itu adalah spesifikasi titik originasi untuk nilai elemen data. Sumbernya bisa berupa bentuk formulir yang spesifik, departemen atau organisasi luar, sistem informasi lain, atau hasil perhitungan. Nomor 7 adalah keamanan. Keamanan itu merupakan identifikasi untuk individu atau departemen yang memiliki akses atau update hak istimewa untuk elemen data. Misalnya, hanya manajer kredit yang memiliki wewenang untuk mengubah batas kredit, sedangkan perwakilan penjualan berwenang untuk mengakses data dalam mode hanya baca. Yang kedelapan, ada pengguna yang bertanggung jawab, yaitu identifikasi pengguna bertanggung jawab untuk masuk dan mengubah nilai elemen data. Dan yang terakhir, kesembilan adalah deskripsi dan komentar. Deskripsi dan komentar yaitu merupakan bagian dari dokumentasi yang memungkinkan masuknya catatan tambahan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Henok Setio Purnomo dengan NPM 142 akan menjelaskan materi 5.8.2 Documenting the Data Flows. Selain mendokumentasikan setiap data, semua data mengalir di dalam direktori data harus didokumentasikan. Meskipun terdapat beberapa variasi, karakteristik khasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nama atau label aliran data, yaitu mengenai nama aliran data seperti yang muncul di DFD. Yang kedua keterangan, menjelaskan aliran data dan tujuannya. Yang ketiga nama alternatif, alias untuk nama aliran data DFD. Yang keempat asal, awal DFD atau sumber untuk aliran data. Asalnya bisa proses, skor data, atau entry. Yang kelima tujuan, titik akhir DFD untuk aliran data tujuan.
Ini bisa berupa proses, penyimpanan data, atau entry. Selanjutnya, catatan. Setiap aliran data mewakili sekelompok elemen data terkait yang disebut catatan atau struktur data. Nah, pada sebagian besar kamus data, catatan didefinisikan secara terpisah dari aliran data dan skor data. Saat catatan ditentukan, lebih banyak lagi dari satu aliran data atau penyimpanan data dapat menggunakan catatan yang sama jika perlu. Lalu yang terakhir, volume dan frekuensi. Menjelaskan jumlah kejadian yang diharapkan untuk aliran data per satuan waktu. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki 300 karyawan, aliran data time card akan melibatkan 300 transaksi dan catatan setiap minggu saat karyawan mengirimkan data jam kerja mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi 5.8.3, Documenting the Data Stores. Pada setiap penyimpanan data di FD, di dalam kamus data harus didokumentasikan. Adapun karakteristik khas dari penyimpanan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama atau label penyimpanan data. Mengenai nama penyimpanan data seperti yang muncul di DFD. Yang kedua, keterangan, menjelaskan penyimpanan data dan tujuannya. Yang ketiga, nama alternatif, alias untuk nama penyimpanan data di DFD. Yang keempat, atribut, nama DFD standar yang masuk atau keluar dari data store. Lalu yang terakhir, volume dan frekuensi, menjelaskan perkiraan jumlah catatan di dalam penyimpanan data dan seberapa sering diperbarui. Berikut merupakan contoh layar analis terlihat yang mendokumentasikan penyimpanan data bernama InStock. Pada bagian yang ditunjuk oleh nomor 1 menunjukkan penyimpanan data yang memiliki nama alternatif atau alias. Lalu yang nomor kedua mengenai konsistensi, yaitu data dalam nama aliran distandarisasi di seluruh kamus datanya. Sedangkan untuk nomor yang ketiga, tentang pentingnya untuk mendokumentasikan ini, dikarenakan perkiraan dari bagian ini akan mempengaruhi keputusan desain di dalam fase berikutnya. Selanjutnya, materi 5.8.4, Documenting the Process. Setiap proses harus didokumentasikan. Dokumentasi termasuk deskripsi karakteristik proses, dan untuk primitif fungsional, suatu proses deskripsi yang merupakan model yang mendokumentasikan langkah-langkah pemrosesan dan logika bisnis. Berikut ini merupakan karakteristik khas dari suatu proses, yaitu yang pertama, nama proses atau label, yaitu nama proses seperti yang muncul di DFD. Yang kedua, deskripsi, sebuah pernyataan singkat tentang tujuan proses. Yang ketiga, nomor proses, yaitu nomor referensi yang mengidentifikasi proses dan menunjukkan hubungan antara berbagai tingkatan dalam sistem. Yang keempat, deskripsi proses. Bagian ini mencakup aliran data input dan output. Sedangkan untuk primitif fungsional, deskripsi proses ini juga mendokumentasikan langkah-langkah pemrosesan dan logika bisnis. Berikut merupakan contoh dari layar analis terlihat yang menjelaskan proses bernama verifikasi pesanan. Pada bagian yang ditunjuk oleh nomor 1, menunjukkan nomor proses yang mengidentifikasi kesalahan proses. Setiap subproses diberi nomor, yaitu seperti 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Sedangkan pada bagian yang ditunjuk oleh nomor 2, menunjukkan aliran data yang akan dijelaskan khusus di tempat lain di dalam data kamus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi 5.8.5, Documenting the Entities. Dengan mendokumentasikan semua entitas, kamus data dapat menggambarkan semua entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Berikut merupakan contoh dari karakteristik khas dari suatu entitas meliputi yang pertama, nama kesatuan, yaitu tentang nama entitas seperti yang muncul di DFD. Yang kedua, keterangan, menjelaskan tentang entitas dan tujuannya. Yang ketiga, nama alternatif, semua alias untuk nama entitas. Yang keempat, arus data masukan, yaitu nama DFD standar untuk data input mengalir ke entitas. Lalu yang kelima, aliran data keluaran, nama DFD standar untuk aliran data yang meninggalkan entitas. Selanjutnya, saya Gading Tio Junior, NPM 168,
akan menjelaskan materi 5.8.6 yaitu Documenting the Records. Record adalah struktur data yang berisi sekumpulan elemen data terkait yang disimpan dan diproses bersama-sama. Karakteristik khas dari sebuah catatan yaitu meliputi yang pertama rekam atau nama struktur data, yang merupakan nama rekaman seperti yang muncul dalam aliran data terkait dan entry penyimpanan data dalam kamus data. Yang kedua, definisi atau deskripsi, yang merupakan definisi singkat dari record. Yang ketiga, nama alternatif, yaitu semua alias atau nama lain untuk nama rekaman. Lalu yang keempat ada atribut, yaitu daftar semua elemen data atau bidang termasuk dalam catatan. Nama elemen data harus sama persis dengan yang dimasukkan dalam kamus data. Selanjutnya 5.8.7 yaitu Data Dictionary Reports. Banyak laporan berharga yang dapat diperoleh dari kamus data. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, daftar abjad dari semua elemen data berdasarkan nama. Yang kedua, laporan yang menjelaskan setiap elemen data dan menunjukkan pengguna atau departemen yang bertanggung jawab atas entry, pembaruan, atau penghapusan data. Yang ketiga, laporan semua aliran data dan penyimpanan data yang menggunakan elemen data tertentu. Dan yang terakhir, laporan terperinci yang menunjukkan semua karakteristik elemen data, catatan, aliran data, proses, atau item lain yang dipilih yang disimpan dalam kamus data. Lalu selanjutnya 5.9, Process Description Tools in Modular Design. Deskripsi proses mendokumentasikan detail primitif fungsional yang mewakili serangkaian langkah pemrosesan dan logika bisnis tertentu. Ketika primitif fungsional dianalisis, langkah-langkah pemrosesan dipecah menjadi unit yang lebih kecil dalam proses yang disebut dengan desain modular. Perlu dicatat bahwa bab ini berkaitan dengan analisis terstruktur, tetapi alat deskripsi proses juga dapat digunakan dalam pengembangan berorientasi objek. Selanjutnya 5.9.1 yaitu Process Descriptions in Object-Oriented Development. Bab ini membahas analisis terstruktur, tetapi deskripsi proses juga dapat digunakan dalam pengembangan berorientasi objek. Analisis object-oriented menggabungkan data dan proses yang bertindak atas data menjadi sesuatu yang disebut objek, dan objek serupa dapat dikelompokkan bersama ke dalam kelas, dan proses object-oriented tersebut disebut dengan metode. Meskipun pemrogram object-oriented menggunakan terminologi yang berbeda, mereka membuat jenis struktur pengkodean modular yang sama kecuali bahwa proses atau metode disimpan di dalam objek, bukan sebagai komponen terpisah. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modular design. Modular design, atau dalam bahasa Indonesianya adalah desain modular. Desain modular didasarkan pada kombinasi 3 struktur logika, yang terkadang disebut juga sebagai struktur kontrol. 3 struktur tersebut adalah urutan, atau sequence, kemudian yang selanjutnya adalah pilihan, atau selection, dan pengulangan, atau iteration. Yang pertama adalah urutan atau sequence. Urutan atau sequence adalah penyelesaian langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan, satu demi satu seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Contoh, statement 1. Setelah dilakukan statement 1, maka akan dilanjutkan ke statement 2. Setelah statement 2 selesai, maka akan dilanjutkan ke statement 3. Begitu juga untuk seterusnya. Yang kedua adalah pilihan atau selection. Pilihan atau selection adalah penyelesaian salah satu dari 2 atau lebih langkah proses berdasarkan hasil tes atau kondisi. Contohnya seperti di bawah ini. Pada suatu sistem, dihadapkan pada suatu keputusan yang dilambangkan dalam bentuk berlian, dan di dalamnya terdapat tulisan detak jantung lebih dari 56. Dan pada saat data diinput dan apabila detak jantungnya melebihi 56, maka akan menghasilkan kondisi seperti
di sebelah kanan itu yang bertuliskan your heart is in excellent condition atau dalam keadaan normal jantungnya. Dan jika kurang dari 56, maka akan menghasilkan kondisi seperti yang di sebelah kiri yang bertuliskan keep up your exercise program, yang berarti harus menjaga program latihannya. Yang ketiga adalah pengulangan atau iteration. Pengulangan atau iteration adalah penyelesaian langkah proses yang diulang sampai kondisi tertentu berubah. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Sebuah proses dimulai yang ditandakan dengan tulisan start. Kemudian pada proses selanjutnya dihadapkan pada sebuah kondisi, yang dimana pada kondisi tersebut, jika ada yang salah maka prosesnya akan berakhir, dan jika benar maka akan lanjut ke aktivitas selanjutnya dan akan kembali mengulang ke proses awal. Begitu juga untuk seterusnya. Untuk selanjutnya adalah 5.9.3, yaitu struktur English. Bahasa Inggris terstruktur atau struktur English. Bahasa Inggris terstruktur adalah bagian dari bahasa Inggris standar yang menggambarkan proses logis dengan jelas dan akurat. Ketika menggunakan bahasa Inggris, perhatikan pedoman berikut. Yang pertama, hanya menggunakan 3 blok penyusun, yaitu urutan atau sequence, pilihan atau selection, dan pengulangan atau iteration. Yang kedua adalah gunakan indentansi agar mudah dibaca. Yang ketiga adalah menggunakan kosakata terbatas, termasuk istilah standar yang digunakan dalam kamus data dan kata-kata khusus yang menggambarkan aturan pemrosesan. Berikut ini adalah contoh struktur English. Yang selanjutnya adalah 5.9.4, yaitu decision tables. Tabel keputusan atau decision table. Tabel keputusan adalah sebuah struktur logika yang menampilkan setiap kombinasi, kondisi, dan hasil. Analis biasanya menggunakan tabel keputusan untuk mendeskripsikan sebuah proses dan memastikan bahwa mereka telah mempertimbangkan semua kemungkinan situasi. Tabel keputusan bisa dibuat dengan menggunakan aplikasi seperti Microsoft PowerPoint, Word, ataupun Excel. Berikut ini adalah contoh dari tabel keputusan. Yang selanjutnya adalah 5.9.5, Decision Trees. Pohon keputusan atau Decision Trees. Pohon keputusan adalah representasi grafis dari kondisi, tindakan, dan aturan yang ditemukan dalam tabel keputusan. Pohon keputusan menampilkan struktur logika dalam bentuk mendatar yang menyerupai pohon dengan akarnya di sebelah kiri dan rantingnya di sebelah kanan. Seperti flowchart, pohon keputusan adalah cara yang berguna untuk menyajikan sistem ke manajemen. Berikut ini adalah contoh dari decision trees. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.